Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardila Sari. Saya adalah calon guru penggerak dari angkatan 10 Kabupaten Belitung dari SMA Negeri 1 Hambalong. Perkenalkan, di sini rekan saya yaitu Nur Iza Arifah, guru biologi di SMA Negeri 1 Hambalong. Assalamualaikum Iza. Waalaikumsalam Bu Dila. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini baik. Oke, alhamdulillah. Baiklah, hari ini kita akan mengadakan praobservasi. Nantinya saya akan mengamati Bu Iza selama pembelajaran di dalam kelas. Sebelum saya melakukan observasi di kelas, akan ada beberapa yang saya sampaikan nantinya dalam melaksanakan supervisi. Baik. Adapun tujuan saya melakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang nantinya akan Ibu lakukan di dalam kelas. Kemudian, kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi, di mana ini merupakan persiapan atau awal sebelum nanti kita melakukan observasi di dalam kelas. Pada kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Iza, boleh? Boleh. Oke, baiklah. Untuk yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada saat pembelajaran? Oke, untuk tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan pembelajaran sel ini, saya diharapkan nanti peserta didik mampu mendeskripsikan apa itu bioproses, apa itu peserta didik juga dapat mengklasifikasikan apa itu komponen dari sel prokariotik dan eukariotik, jenis-jenis sel. Lalu peserta didik dapat membedakan mana sel hewan dan sel tumbuhan, seperti itu. Oke, jadi tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu Iza capai nantinya adalah mampu mendeskripsikan bioproses, kemudian mengklasifikasikan komponen sel dan juga jenis-jenis dari sel. Baik Bu Iza, pertanyaan yang keduanya adalah bagaimana nanti area pengembangan yang hendak Ibu capai? Terjadinya pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Lalu siswa dapat membedakan organel-organel sel hewan dan tumbuhan dan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke, jadi area pengembangan yang ingin dicapai itu nanti adalah berpusat pada murid, kemudian tadi menjelaskan organel sel tumbuhan dan hewan. Baik Bu Iza, kemudian bagaimana rancangan pembelajaran di dalam kelas, seperti strategi pembelajaran, metode, dan juga model pembelajaran yang akan Ibu terapkan. Oke. Untuk strategi menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Lalu untuk model menggunakan model kooperatif, Ya. dan metodenya tanya jawab, diskusi kelompok, seperti itu. Jadi metodenya diskusi tanya jawab, kemudian modelnya kooperatif. Nah, sekarang untuk media pembelajaran yang akan Ibu gunakan apa saja nantinya? Nanti saya akan menggunakan media pembelajaran video, PPT, Google Classroom. Oke. Jadi PPT, Classroom, dan juga video Bu Iza ya. Iya. Nah, kemudian untuk rencananya Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini kapan, jam berapa, dan di kelas berapa? Untuk pembelajaran ini dilakukan hari ini Ya. pada jam ke 3.45. 3 jam. Di kelas berapa? Di kelas 11.6. Oke, baiklah. Jadi nanti akan dilaksanakan pada hari ini jam pelajaran 3 sampai ke 5 di jam kelas 11 di kelas 11.6 Bu Iza ya. Baiklah. Jadi nanti setelah Bu Iza melaksanakan kegiatan ini, kegiatan observasi atau pembelajaran dalam kelas, kita akan melakukan percakapan yang terakhir, yaitu pasca observasi. Nanti juga pasca observasi kita akan didampingi oleh pengajar praktik.
Oke, nah sebelum kita akhiri percakapan ini, hari ini apa yang Ibu Iza dapatkan dari percakapan kita? Saya mendapatkan gambaran Hmm. nanti bagaimana saya akan melakukan pembelajaran seperti itu. Oke, jadi sudah ada bayangan ya nanti Iya. bagaimana cara mengajarnya. Oke, baik Bu Iza, terima kasih. Sampai ketemu nanti pada saat observasi di dalam kelas ya Bu Iza ya. Oke, baiklah sekian untuk kegiatan pra observasi saya. Sampai ketemu lagi di kegiatan observasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali mengulang materi yang sebelumnya telah kita bahas, yaitu sel. Bioproses atau sel. Sebelum memulai pelajaran,
wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Nama saya Ahila Sari, saya guru SMA Negeri 1 Membalong, CGP Angkatan 10 Kabupaten Belitung. Pada hari ini saya masih bersama rekan saya, Nur Iza Arifah, guru biologi yang sudah diobservasi. Dan juga pada kesempatan kali ini ditemani oleh Ibu Indria Fitri, SPD, yang merupakan pengajar praktik pada Angkatan 10. Assalamualaikum Bu Iza, Bu Indria. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baiklah Bu Iza, jadi pada percakapan pasca observasi ini saya akan menanyakan beberapa hal kepada Bu Iza mengenai pelaksanaan observasi kemarin. Kemudian saya akan melakukan refleksi sejauh mana pembelajaran yang sudah Bu Iza lakukan dan merancang pengembangan diri terkait observasi yang sudah dilaksanakan. Bagaimana perasaan Ibu Iza terkait sudah dilaksanakannya kegiatan observasi kemarin? Baik Bu Dila, awalnya saya itu merasa canggung ataupun tegang saat mengajar karena ada orang lain yang memperhatikan saya gitu kan pada saat mengajar. Tapi alhamdulillah proses pembelajaran itu berjalan dengan lancar. Jadi merasa canggung karena ada orang lain gitu ya. Perhatikan. Baik. Kalau menurut Bu Iza, kemarin pas waktu pembelajaran apa hal yang sudah baik yang sudah Ibu lakukan kemarin? Mungkin hal baik yang saya lakukan pembelajaran kemarin materi karena saya merasa mereka ada sebagian ya cukup paham dengan apa yang telah saya sampaikan. Oke, berarti sebagian anak sudah cukup paham dengan penyampaian pembelajaran dari Bu Iza ya. Kalau menurut Bu Iza yang belum baiknya atau yang masih harus diperbaiki selama proses pembelajaran kemarin ada tidak? Ada, yaitu mungkin saya harus membuat siswa itu konsentrasi dulu di awal dalam proses pembelajaran agar selama pembelajaran mereka tetap fokus, tidak ada yang bermain atau berbicara atau mengantuk saat belajar. Oke, berarti apa itu konsentrasi dari anak gitu ya di awal. Ya. Nah, jadi kemarin kan diskusi kelompok itu kan Bu ya. Namun hal positif apa yang terjadi selama proses pembelajaran kemarin? Oke, hal positif yang terjadi selama pembelajaran yaitu mungkin pada saat saya menampilkan video ataupun gambar, peserta didik itu antusias dalam memperhatikan. Begitu juga pada saat diskusi, anak-anak terlihat aktif saat saya berikan pertanyaan. Pas waktu kuis itu ya kemarin. Nah, jadi memang anak terlihat aktif pada saat kuisnya. Nah, menurut Bu Iza, ukuran keberhasilan dari untuk pembelajaran berdiferensiasi tadi itu dikatakan berhasil jika bagaimana? Jika pembelajaran itu lebih aktif gitu, siswa menjadi lebih aktif saat belajar. Siswa dengan pengolok-olok gitu, siswa dengan temannya lebih lebih ada interaktif aja gitu. Interaksi gitu ya. Oke, nah kalau yang konsentrasi tadi itu kan dengan menerapkan KSE. Nah, berarti nanti ukuran keberhasilannya itu adalah dengan menerapkan teknik stop. Oke, jadi melakukan teknik stop di awal pembelajaran gitu ya. Bisa juga sih Bu kayak ice breaking juga bisa di awal gitu. Nah, kalau untuk pembelajaran yang lebih menarik dan inovasi itu ukuran keberhasilannya bagaimana? Siswa lebih termotivasi saat belajar, siswa itu menarik, itu dia dalam pembelajaran tidak bosan dan menjadi lebih konsentrasi dalam pembelajaran. Oke. Jadi siswanya lebih aktif selama pembelajaran gitu. Oke. Jadi kalau bisa saya simpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini itu sebenarnya ada 3 Bu, ada
konten, proses, dan juga produk. Nah, Bu Iza kemarin pas waktu pembelajaran sebenarnya tiga-tiganya sudah hampir ada tuh. Kayak yang konten itu sudah menampilkan video, sudah menampilkan PPT, kemudian prosesnya juga selama pembelajaran sudah ada perlangkahnya. Kemudian untuk produk, cuman produknya kemarin karena belum selesai, jadi belum ada kelihatan hasilnya, baru setengah perjalanan kan selama pembelajaran itu. Nah, paling nanti kalau memang ternyata tidak keburu, ketiga-tiga ini juga tidak masalah sih, tidak dimasukkan dalam pembelajaran. Ada 1, ada 2 pun tidak masalah, ada 3 tuh lebih baik. Nah, kemudian untuk teknik stop tadi juga ya kayak ice breaking, sebenarnya itu bisa kayak siswanya lebih yang tadinya kayak kelihatan lesu, bisa lebih semangat lagi gitu dalam belajar. Nah, untuk yang terakhir itu tadi seperti Bu Iza bilang, ya memang benar bahwa supaya lebih menarik, inovasinya baik, siswa memang harus konsentrasi dan juga termotivasi selama pembelajarannya. Oke, Bu Iza, kalau dari hasil yang saya lihat kemarin selama observasi, secara garis besar Ibu Iza sudah melakukan pembelajaran dengan baik. Anak-anak juga sudah cukup antusias selama pembelajaran. Juga di situ ada berdiferensiasi kan ya kemarin, ada diferensiasi konten dan juga hasil yaitu proses. Nah, cuma kan kemarin itu yang hasil belum selesai kan ya. Dikumpulkan selanjutnya. Nah, cuma kemarin pas saya lihat kemarin itu Bu Iza lupa untuk mengajak anak-anak untuk berdoa gitu di awal pembelajaran. Kemudian juga tujuan pembelajaran itu tidak tersampaikan kemarin. Tapi sih kalau dari segi yang lain, dari awal waktu kegiatan inti semuanya sudah tercukupi, sudah baik. Kalau secara garis sih udah sih Bu, kalau kata saya sudah baik. Cuma nanti kan tadi Ibu menyampaikan konsentrasi di awal kan. Nah, itu termasuk kategori sosial emosional pada anak. Nah, jadi nanti Ibu bisa menerapkan ada yang namanya teknik stop. Nah, kita mengajak anak untuk sebelum mulai pembelajaran kita sejenak, kita tarik nafas dulu apa segala macam untuk merelaksasikan pikiran mereka biar lebih konsentrasi. Nah, saya akan bertanya untuk rencana pengembangan diri dari Bu Iza untuk berikutnya. Aktivitas pengembangan apa yang nantinya akan Ibu laksanakan? Misal kayak berdiferensiasinya lebih berfokus lagi, atau membagi kelompok anaknya sesuai dengan kelompok anaknya, sesuai minat bakat gitu ya. Membagi kelompok sesuai dengan minat bakat. Kemudian juga tadi Bu Iza bisa menerapkan KSG. Nah, jadi nanti saya kasih tahu lah, nggak kasih tahu sih, karena ada menerapkan KSG di awal itu bisa lumayan untuk membuat anak-anak lebih konsentrasi di awal. Dan namanya dengan teknik stop ataupun menambahkan yang lain. Kemudian untuk pengembangan tadi membuat pembelajaran lebih inovatif gitu ya. Pembelajaran dan inovatif. Kemarin itu kan berdiferensiasinya belum selesai karena terkendala oleh waktu kan Bu ya. Karena memang pembelajaran cukup panjang, siswa harus membuat hasilnya lebih baik gitu kan ya. Jadi dikumpul melalui apa kemarin itu? Dikumpul melalui Google Classroom kan ya. Kemudian hal apa lagi yang ingin Ibu kembangkan pada pertemuan selanjutnya? Untuk pertemuan selanjutnya saya akan mempersiapkan bahan ajar yang lebih menarik, inovatif, sehingga menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada siswa, lebih mengasihkan. Jadi Bu Iza merencanakan bahwa pelajaran yang lebih menyenangkan lah ya, intinya seperti itu.
Mudah-mudahan rencana ini bisa terrealisasi dengan lebih baik lagi dibandingkan pembelajaran yang kemarin. Kira-kira nih, kapan Ibu akan melaksanakan rencana itu tadi? Saya akan melaksanakannya secepat mungkin ya Bu. Kira-kira di pertemuan minggu depan mungkin, karena pada materi yang kemarin itu pembelajarannya sudah selesai. Oke, jadi karena sudah selesai ya, berarti akan dilaksanakan pada pertemuan berikutnya di bab selanjutnya gitu ya. Oke, semoga rencana Ibu Iza bisa dilaksanakan sesuai dengan yang Ibu rencanakan. Saya tunggu kabar baiknya, bagaimana siswa supaya lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Oke, baiklah Bu Iza. Jadi rangkaian kegiatan supervisi akademik ini sudah selesai. Yang kemarin kita mulai dari pra-observasi, kemudian pelaksanaan pembelajaran observasinya, kemudian ini hari yang ini itu adalah pasca observasi. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bu Iza. Semoga nanti apa yang sudah Bu Iza rencanakan bisa terlaksana dengan baik. Oke, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.